Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1, yaitu tentang bab 2 turunan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas khusus untuk subbab 2.3, yaitu aturan pencarian turunan. Nah, sebelumnya di 2.2 kita sudah menggunakan definisi turunan menggunakan limit ya. Nah, yang mana kalau menggunakan limit itu kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan soal turunan. Nah, untuk itu di sini ada beberapa aturan dalam pencarian turunan. Yang pertama itu jika fx sama dengan k, di mana k-nya itu adalah konstanta, maka f aksen x itu adalah 0. Nah, jadi turunan dari suatu konstanta berapapun itu, 1, 2, 1000, ataupun 10 miliar, turunannya itu adalah 0. Nah, turunan itu selain ditulis sebagai f aksen x seperti ini, juga ditulis sebagai dx. Misalkan kita akan menurunkan konstanta, maka bisa kita tulis sebagai dxk berarti sama dengan 0. Berarti ini adalah turunan dari konstanta k. Kemudian aturan kedua, jika fx sama dengan x, maka turunan dari x itu adalah 1. Jadi, kalau kita menuliskan seperti ini, dx, x itu adalah 1. Jadi, apapun variabelnya, kalau cuma satu variabel seperti itu, maka turunannya adalah 1. X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya, maka turunannya tetap 1. Kemudian yang ketiga ada aturan pangkat, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya itu adalah n dikali x, kemudian x itu dipangkatkan dengan n kurang 1. Ya. Jadi, turunan dari aturan yang berpangkat itu, pangkatnya turun, ini dia, kemudian pangkatnya itu dikurang 1. Nah, ini pembuktiannya seperti berikut. Nah, di sini, misalkan fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan bulat, maka untuk membuktikan bahwa f aksennya itu adalah n kali x, n kurang 1, maka kita gunakan aturan limit yang sudah kita pelajari di bab 2.2. Maka bisa kita tulis seperti ini, f aksen x sama dengan limit h menuju 0, f x tambah h ya, seperti yang sebelumnya, dikurang fx dibagi h. Kemudian fxh itu bisa diganti dengan fungsinya, maka limit h menuju 0, x tambah h pangkat n, ya, dikurang dengan fx-nya. Fx-nya adalah x pangkat n, sehingga dikurang dengan n pangkat x pangkat n dibagi dengan h. Nah, lalu ini, untuk menjabarkan x tambah h pangkat n, kita bisa menggunakan aturan binomial. Nah, yang mana waktu pelajaran matematika diskrit kita sudah belajar koefisien binomial. Saat x pangkat saat x tambah h pangkat n, maka rumus binomialnya adalah kombinasi n0, kemudian x pangkat 0, x pangkat n, kemudian h-nya pangkat 0, ditambah kombinasi n1, x-nya pangkat n kurang 1, kemudian h-nya berpangkat 1, ditambah kombinasi 2, n dengan 2, kemudian x-nya pangkat n kurang 2, kemudian h-nya pangkat 2. Jadi pangkat n itu turun, kemudian pangkat dari h-nya itu naik ya, sampai kombinasi dari n dengan n, x pangkat 0, dan h pangkat n. Sehingga kalau ini kita jabarkan, kita akan mendapatkan fungsi ini. Ya. Jadi ini coba teman-teman jabarkan, pasti hasilnya ini ya. Seperti ini. Kombinasi 01 berarti adalah 1 ya. 1 kali x pangkat n dikali h pangkat 0 itu 1. Sehingga hasilnya adalah x pangkat n. Kemudian kombinasi n1 adalah n faktorial ya, dibagi dengan n kurang 1 kali 1 faktorial. Begitu seterusnya. Sehingga teman-teman nanti bisa menemukan hasil yang ini. Kemudian dikurangkan dengan xn, yang ini dia. Nah, di sini ada x pangkat n, dikurang dengan x pangkat n, maka untuk yang di bawahnya
ini sudah tidak ditulis lagi. Maka yang ditulis itu adalah yang bagian tengah sini. Ya, dari n X pangkat N kurang 1 kali H tambah N kali N kurang 1/2, dan seterusnya sampai H pangkat N. Kemudian karena di sini semua mengandung H, ini ada H, kemudian H pangkat 2 sampai H pangkat N, maka H-nya bisa dikeluarkan. Ini dia. Sehingga di sini sudah tidak ada lagi H karena hanya 1. Ini menjadi H pangkat 1 ya, awalnya pangkat 2, kemudian N menjadi N kurang 1, dibagi dengan H. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, hanya habis tinggallah yang sini saja. Oke, nah ini dia. Nah, saat kita substitusikan nilai limit H menuju 0, berarti karena ini mengandung H, ini akan menjadi 0, dan ini juga menjadi 0, dan ini menjadi 0. Maka sisanya adalah NX pangkat N kurang 1. Sehingga terbukti bahwa turunan dari Fx pangkat N itu adalah N kali X pangkat N kurang 1. Jadi inilah pembuktiannya. Oke, kita lanjut ke aturan yang keempat, yaitu aturan kelipatan konstanta. Saat suatu konstanta dikali dengan sebuah fungsi lalu diturunkan, itu akan sama dengan konstantanya dikeluarkan lalu dikali dengan fungsi turunannya ya. Kemudian aturan penjumlahan, yaitu saat F tambah G aksen X itu akan sama dengan Fx, F aksen X tambah G aksen X. Nah, contohnya itu bagaimana? Nah, kita misalkan untuk F tambah G ya. Misalkan kita punya F tambah G itu, misalkan kita punya F tambah G, X itu adalah 5X kuadrat tambah 7X. Maka ini adalah F-nya, ini adalah G-nya. Sehingga F tambah G aksen X itu akan sama dengan F aksen X, berarti ini yang diturunkan. Berarti sesuai aturan pangkat tadi, 2-nya turun dikali 5, yang ini ya. Kemudian X-nya pangkatnya menjadi N kurang 1, berarti 2 kurang 1 adalah 1. Kalau pangkat 1 sebenarnya tidak perlu ditulis. Kemudian turun dari 7X adalah, karena ini artinya pangkat 1 ya, berarti 1 kali 7 kali X pangkat 1 kurang 1, berarti dia berpangkat 0. Sehingga hasilnya di sini 1, ini menjadi 10X tambah 7. Ini ada penggunaan dari aturan penjumlahan. Begitu juga dengan pengurangan ya, bedanya nanti tanda kurang saja. Kemudian yang ketujuh, saat perkalian, saat F kali G aksen, turunannya itu adalah F aksen X dikali GX ditambah F aksen F dikali GX. Artinya yang pertama hanya F-nya saja kita turunkan dikali dengan GX, kemudian yang kedua Fx, sekarang yang diturunkan adalah GX-nya. Itu untuk perkalian. Atau waktu SMA kita sering menggunakan istilah U dan V ya. U kali V itu sama dengan U aksen V tambah V U aksen. Ini ya, waktu SMA. Kemudian aturan pembagian F bagi G aksen X itu sama dengan, nah ini mirip dengan yang di atas, karena di sini kurang, bagi, maka tandanya di sini kurang, tapi ada pembaginya, yaitu GX kuadrat. Maka kalau waktu SMA, U bagi V itu akan sama dengan U aksen V tambah V U aksen dibagi dengan U kuadrat. Ini waktu SMA ya, dengan syarat U-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita sudah lihat tadi beberapa contoh dari penggunaan aturan pencarian ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini tentukan turunan dari Fx sama dengan 2/5x kurang 1. Nah, ini berarti bisa kita misalkan dia sebagai F dan G, atau bisa kita misalkan sebagai U dan V ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan istilah mana yang teman-teman suka, bisa pakai Fx, ini adalah Gx ya. Kalau mau menggunakan yang di awal tadi. Maka di sini kalau kita pakai sebagai F dan G, maka F dan G aksen itu akan sama dengan, masih ingat tadi rumusnya F aksen, berarti
turunan dari 2 itu adalah 0, dikali dengan GX. GX-nya adalah 5X kurang 1, kemudian dikurang dengan FX. FX-nya adalah 2, dikali GX. GX itu adalah turunan dari sini ya, G aksen X. Maka 2 kali 5 kali X, pangkat 1 jadinya ya, dibagi dengan G kuadrat. Maka 5X kurang 1 dikuadratkan. Sehingga ini menjadi 0 otomatis ya. 0 dikurang 2 kali 2, 4 kali 5, 20X dibagi dengan 5X kuadrat kurang 1 lalu dikuadratkan. Maka ini hasilnya adalah min 20X, 5X kuadrat kurang 1. Boleh ini dijabarkan? Boleh. Kemudian tentukan turunan dari X dikali X kuadrat tambah 1. Nah, di sini ada dua cara. Boleh kita melakukan dia sebagai U kali V, atau boleh ini kita kalikan ke dalam. Misalnya, kalau dengan kalikan ke dalam, X kuadrat tambah 1, ini adalah X pangkat 3 tambah X ya. Maka turunannya ini apa? F aksen X, anggaplah ini F aksen X, anggap ini tadi Fx ya. Nah, maka ini menjadi 3X, kemudian 3-nya turun ya, 3X, kemudian 3 kurang 1 itu adalah 2. Ditambah turunan dari sebuah variabel adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat tambah 1. Kalau kita mau pakai UV gimana? Boleh. Atau mau pakai aturan perkalian tadi. Maka ini adalah sebagai Fx-nya, ini Gx-nya. Maka F kali G, X itu akan sama dengan F aksen X. Maka turunan dari X itu adalah 1, dikali Gx-nya adalah X kuadrat tambah 1, lalu ditambah dengan Fx, Fx-nya X, kemudian Gx-nya adalah turunan dari ini. Berarti turunan dari X kuadrat tambah 1 adalah 2X, turunan dari 1 adalah 0 ya, karena dia konstanta. Sehingga hasilnya di sini adalah X kuadrat tambah 1 tambah 2X kuadrat. Ini sama-sama X kuadrat, bisa dijumlahkan, dia menjadi 3X kuadrat ditambah 1. Hasilnya sama, tapi lebih gampang cara yang pertama. Jadi boleh milih ya kalau yang seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya teman-teman silahkan membuat latihan ini. Nah, ini silahkan dihitung turunannya. Ini ada 2 ya, berarti bisa sebagai U kali V. Kemudian yang B juga U bagi V. Kemudian ini menunjukkan atau membuktikan persamaan ini benar kiri dan kanannya. Oke, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.